Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, materi tatap muka kita yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang apa di kelas? Kita sudah membahas tentang operasi pada himpunan ya, atau operasi himpunan. Operasi himpunan. Nah, kemarin ada 4 yang udah kita yang udah kasih tahu kemarin, operasi himpunan ya. Pertama ada irisan ya, irisan. Kemudian yang kedua kemarin apa? Ada gabungan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya komplement ya, komplement. Kemudian yang keempat ada namanya selisih. Nah, yang ada 4 operasi himpunan. Kemarin sudah kita belajar tentang irisan saja. Kemarin baru kita belajar tentang irisan. Nah, irisan apa kemarin kita sudah belajar? Irisan himpunan A dan B adalah apa kemarin? Suatu himpunan yang anggota-anggotanya apa kemarin? Ayo, yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan ya, merupakan anggota himpunan A ya, dan sekaligus anggota himpunan B ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang irisan. Apa kemarin? Irisan himpunan A dan B itu adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Nah, kemarin gimana notasinya? Himpunan. Nah, notasinya gimana kemarin? Notasi irisan ya, sorry, notasi irisan. Itu A, irisan B ya. Nah, ini notasi dari irisan. Ya, kemarin juga Pak udah kasih contoh soalnya. Kemudian Pak juga udah kasih PR ya. Udah kasih PR. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu apa? Gabungan ya. Kita bahas operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan. Nah, gabungan. Nah, apa definisi dari gabungan dua himpunan ya? Nah, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang ya, himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B ya. Anggota himpunan B ya. Nah, ingat perbedaannya. Kalau irisan tadi suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B ya. Nah, kalau gabungan itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan
himpunan B ya. Nah, nanti dijelaskan kalau masih belum paham nanti dijelaskan melalui contoh ya. Nah, oke. Notasinya. Nah, ayo ada yang tahu notasi untuk gabungan? Nah, kemarin irisan U terbalik. Sekarang kalau notasi dari gabungan adalah A gabung B ya. U ya. Ini U A U B. A gabung B. Inilah notasi dari gabungan dua himpunan ya. Nah, jadi ingat, ya, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B ya. Ya, oke, ini definisinya dulu ya. Ini definisi dan notasinya ya, definisi dan notasi dari gabungan. Oke, sekarang kita lihat nih contohnya biar semakin paham, kita langsung ke contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya ini. Contoh pertama, nah sama seperti irisan kemarin, gabungan juga ada 4 contoh ya. Ada 4 contoh. Nah, contoh pertama untuk gabungan ini ya. Contoh pertama. Nah, gimana contoh pertama kemarin? Nah, diketahui semesta ya. Semesta dari himpunan itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian kita punya himpunan A ya, himpunan A misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita punya himpunan B. Nah, himpunan B ini misalkan 3, 4 dan 5 ya. Oke. Diketahui semesta ya, himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian kita punya himpunan A dan himpunan B. Nah, di mana himpunan B itu adalah 1, 2, 3 dan himpunan A itu adalah 1, 2, 3 dan 4. Sedangkan himpunan B itu adalah 3, 4 dan 5. Nah, kita disuruh cari. Nah, itu kan A gabung B-nya. Nah, gimana caranya kita menentukan A gabung B-nya? Ya, seperti yang pertama. Yang pertama kita buatkan dulu diagram Venn-nya ya. Oke, kita buatkan dulu diagram Venn-nya. Seperti kemarin kita buatkan diagram Venn-nya. Nah, kemudian di luar sini ada S ya, ada semesta. Nah, sekarang kita lihat himpunan A dan himpunan B ini ada yang sama tidak? Nah, ternyata ada ya, 3 dan 4 ternyata ada yang sama. Nah, bagaimana kemarin cara membuat diagram Venn yang ada samanya? Nah, maka dia akan saling berpotongan antara himpunan A dan himpunan B. Ya, himpunan A kemudian berpotongan dengan himpunan B ya. Ini A dan ini B. Oke, yang sama kita taruh di tempat berpotongannya atau yang di tengah itu ya. Oke, yaitu 3 dan 4. Oke, sisanya yang A maka kita taruh di A ya. Mana sisanya? 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, yang B, sisa yang B mana?
yaitu hanya 5. Nah, sedangkan di semestanya 1 sampai 6. 6-nya kemana? 6-nya kita taruh di luar ya, kita taruh di luar. Nah, sudah ada ini. Nah, diagram Venn-nya sudah. Sekarang mana yang dinamakan dengan A gabung B-nya? Gabungan antara himpunan A dan himpunan B mana? Ingat, gabungan tadi itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Maka A gabung B itu adalah seluruh anggota A dan anggota B dan juga termasuk yang irisannya atau yang berada di tengah atau yang sama ya. Jadi gabungannya itu daerah ini semuanya ya. A gabung B. Nah, berarti ya, A gabung B itu adalah apa? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kenapa 6 tidak termasuk dalam A gabung B? Kenapa? Karena dia itu sisa atau tidak termasuk anggota A dan tidak termasuk anggota B ya. Jadi A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. Dan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi itu ya. Ingat. Nah, kalau irisan kemarin yang kita arsir itu adalah yang samanya saja. Sedangkan yang gabungan itu semuanya yang A dan yang B, termasuk juga yang samanya ya. Nah, ingat ini gabungan. Semua yang ada di dalam lingkaran itu ya, lingkaran A atau lingkaran B maupun yang di tengah yang sama ya. Nah, yang maksud dengan gabungan. Oke, sekarang contoh 2 nih kita lihat. Contoh 2. Kita lihat contoh 2. Contoh 2. Nah, contoh 2 misalkan kita punya semesta ya, diketahui semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita punya himpunan A yaitu 1, 2 dan 3 ya. 1, 2 dan 3. Kemudian himpunan B kita punya yaitu 4 dan 5 saja ya. Nah, kita punya himpunan A itu adalah 1, 2 dan 3. Himpunan B itu 4 dan 5. Sedangkan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, disuruh kita cari tentukan A gabung B-nya. Nah, bagaimana? Nah, yang pertama jelas pasti kita buatkan apa? Diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya. Ya, diagram Venn ya tadi. Oke. Buatkan diagram Venn-nya. Oke, sekarang kita lihat himpunan A dan himpunan B itu ada yang sama tidak? Ternyata tidak ada yang sama.
Maka jika tidak ada yang sama, maka gimana jadinya diagram Venn-nya? A dan B itu akan saling asing atau lepas ya, tidak mengenai satu sama lain, tidak berpotongan. A dan B ya, tidak saling berpotongan kayak tadi. A, B. Nah, himpunan A itu apa tadi? 1, 2, dan 3. Himpunan B itu adalah 4 dan 5. Nah, sedangkan semestanya 1 sampai 6. Nah, berarti 6 sisanya taruh di mana? 6 sisanya itu taruh di luar. Nah, sisanya taruh di luar 6 ini. Oke. Nah, bagaimana kalau ini cara menentukan A gabung B-nya? Sehingga A gabung B-nya bagaimana? Ingat, apa tadi definisi gabungan? Anggota himpunan A atau anggota A himpunan B. Jadi semua yang A dan semua yang B ya. Semua anggota A dan semua anggota B kita gabungkan, berarti menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5 juga ya. Oke, jadi semua anggota A dan semua anggota B kita gabungkan. Nah, ya. Nah, bagaimana kalau ada yang sama kayak tadi? Kalau ada yang sama kayak tadi, cukup kita tulis satu saja ya. 3 dan 4 tadi itu sama, kita cukup tuliskan satu saja ya. Nah, ini begitu juga untuk yang saling asing atau saling lepas, tidak saling berpotongan ya, tidak ada yang sama. Nah, gitu juga kita gabung A dan B ya. Kita gabung A dan B, anggota A dan anggota B itu kita gabung, maka menjadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, paham sampai sini ya? Contoh 1 dan contoh 2. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh 3 ya? Contoh 3. Nih. Contoh 3. Contoh 3 diketahui semestanya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita punya himpunan A. Himpunan A itu kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Atau Pak tambah aja biar sedikit berbeda ya. Nah, biar tidak bosan nih contoh-contoh itu saja dibilang ya. Nah, misalkan 7, 8, 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A kita punya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B-nya kita punya itu 1, 2, 3 ya. Ya. Nah, ini contoh tiga ya. Himpunan semestanya 1 sampai 9. Nah, himpunan A kita punya 1 sampai 6 dan B itu 1, 2, 3. Nah, jelas kita akan menentukan A gabung B-nya. A gabung B-nya. Nah, oke, sudah pasti yang pertama adalah diagram Venn. Diagram Venn-nya.
diagram fan-nya. Oke. Kita buatkan diagram fan-nya semesta. Nah, sekarang kita lihat A dan B ada yang sama tidak? Oh, ternyata ada ya. A dan B itu ada yang sama. 1, 2, 3. Akan tetapi semua anggota B berada di dalam anggota A ya. Semua yang B berada di dalam A. Maka A-nya kita buatkan seperti ini. Ini A. Kemudian di dalamnya ada B ya. Nah, karena semua anggota A berada di dalam semua anggota B berada di dalam anggota A ya. Ya, jadi yang B berapa nih? B 1 2 3 ya. Sedangkan yang A itu 1 2 3 4 5 6. Nah, mana sekarang mana gabungannya? Enggak, A gabung B-nya mana ini? Mana A gabung B-nya? Apakah 1 2 3 atau 1 2 3 4 5 6? Nah, kemudian oh ya Pak lupa lagi. Sisanya ada 7 8 9 itu kita taruh di luar ya. Oke. Nah, mana yang namanya gabungannya? 1 2 3 atau 1 2 3 4 5 6 atau 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, udah pasti 1 2 3 4 5 6 sudah pasti anggota A dan anggota B itu kita gabungkan ya. Nah, kita gabungkan semuanya anggota A dan anggota B. Nah, akan tetapi yang sama kita cukup tuliskan satu kali saja ya. Nah, itu yang namanya A gabung B ya. Ini contoh 3. Oke, sekarang contoh terakhir, contoh keempat ya. Contoh keempat. Contoh 4. Nah, contoh 4 kita punya semestanya sama ada yang dengan 3 ya. 1 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 misalkan nih. Oh, A-nya 1 2 3 4 5 6 7. B-nya juga sama dengan A, berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti kita tentukan nilai dari A gabung B. Anggota himpunan A gabung B berapakah? Nah, sudah jelas yang pertama adalah kita buatkan diagram Venn. Ya, diagram Venn-nya kita buatkan diagram Venn. Oke, bisa kalian buat sendiri nih diagram Venn-nya. Ya, bantu ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, anggota A dan anggota B itu sama ternyata. Himpunan A dan himpunan B itu mempunyai anggota yang sama. Bagaimana caranya kita selesaikan ini?
Ya, sudah jelas ya, udah Pak jelaskan di dalam kelas bahwa kalau dia sama anggota A dan anggota B cukup kita tindih dia atau cukup kita buatkan satu bahwa di sini adalah A dan B ya, atau bisa A sama dengan B. A sama dengan B ya. Nah, karena A ya, anggota A itu sama dengan anggota B. Berarti kita buat karena berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Kemudian sisanya yang di luar 8 dan 9. Oke, berarti kita dapatkan himpunan A gabung B ya. Himpunan A gabung B. A gabung B-nya berapa jadinya? Ya, sudah pasti yang berada di dalam lingkaran ini. Himpunan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Aduh, kenapa kurang? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi itu tentang gabungan dua himpunan ya. Nah, tadi udah kita belajar dari definisinya atau pengertiannya. Gabungan itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Kemudian kita juga sudah bahas contoh masing-masing contoh yang saling berpotongan. Nah, udah. Kalau ada yang sama maka cukup kita tulis satu ya. Nah, jika tidak ada yang sama, maksudnya tidak saling perpotongan atau saling asing namanya, maka kita tuliskan semua anggota A dan anggota B kita gabungkan. Nah, ini juga ya sama contoh 3 dan contoh 4. Oke. Baik. Cuma ini yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang gabungan operasi himpunan ya. Himpunan ya. Jadi jangan lupa dicatat. Jangan lupa dicatat dan dipahami. Nah, dan jangan lupa dikerjakan PR-nya yang kemarin Pak kasih sebelum pulang gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.